dengan cara yang steril ya Ibu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bu. Apakah Ibu bersedia Bu untuk melakukan tindakan ini? Iya. Baik Ibu, terima kasih karena sudah bersedia. Maka oleh karena itu Ibu dapat menuju ke ruangan pemeriksaan ya Bu ya. Terima kasih Bu. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempersiapkan alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk pengambilan darah atau fungsi vena, di mana di sini sudah disediakan jarum dan spuit yang sudah terpasang dengan ukuran 3 mili, kemudian sudah tersedia juga tabung kontainer yang sudah tercampur dengan antikoagulan atau heparin, kemudian tersedia alkohol 70%, kemudian terdapat juga box steril dengan adanya kasar yang kering dan kapas juga yang sudah dibasahi oleh alkohol. Kemudian ada alat dan bahan-bahan lainnya seperti tourniquet, gunting, plester, label atau identitas yang akan diberikan kepada tabung kontainer. Kemudian ada juga tisu, bengkok, hand sanitizer, dan handscoon. Baik, jadi di sini karena alat dan bahan-bahan sudah dipersiapkan, maka selanjutnya saya akan melakukan tindakan aseptik dengan mencuci tangan dan menggunakan APD. Baik, jadi di sini saya sudah menggunakan sarung tangan. Kemudian selanjutnya saya akan mempersiapkan tabung kontainer untuk pengambilan darah nanti. Jadi di sini sudah disiapkan tabung kontainer dan sudah diberikan antikoagulan berupa heparin. Selanjutnya saya akan memberikan identitas atau label kepada tabung kontainer ini. Jadi tabung kontainer ini sudah diberikan label atau identitas dari pasien. Baik, selanjutnya di sini saya akan menentukan lokasi dari insersi atau pengambilan darah nantinya. Jadi di sini lengan yang akan digunakan adalah lengan atau tangan yang tidak dominan, yaitu lengan kiri. Selanjutnya di sini saya akan memilih vena yang letaknya superficial atau di dekat permukaan kulit, terlihat besar dan lurus atau tidak ada percabangan. Maka vena yang dipilih adalah vena mediator cubitti. Kita juga akan memastikan di daerah sekitar pengambilan darah nantinya tidak ada luka, sikatrik ataupun hematom. Jadi harus daerah yang bersih serta aman untuk diambil darahnya. Kemudian jika sudah menentukan lokasi pengambilan vena, maka selanjutnya tindakan yang dapat dilakukan yaitu meminta pasien untuk mengepalkan tangannya, di mana di sini tujuannya untuk membantu agar venanya terlihat lebih jelas. Namun di sini akan diasumsikan tangan pasien sudah dikepalkan. Selanjutnya di sini saya juga akan memasang tourniquet. Tujuannya adalah untuk membantu agar venanya menjadi lebih jelas kembali. Baik Bu, saya permisi untuk memasangkan tourniquet ya Bu. Jadi di sini untuk pemasangan tourniquetnya adalah 2 hingga 3 inci di atas daerah yang akan diinsersi. Kemudian pasangkan tourniquet dengan tingkat kekencangan yang sesuai dengan pasien dan agar pasien juga merasa nyaman. Baik, jika sudah terpasang tourniquet, maka selanjutnya saya akan melakukan desinfeksi di daerah yang akan diinsersi atau daerah yang akan diambil darahnya. Jadi di sini saya akan menggunakan kapas yang sudah dibasahi oleh alkohol. Kemudian saya akan melakukan desinfeksi dengan cara memutar dari dalam keluar. Jika sudah, maka di sini kita harus menunggu terlebih dahulu agar
agar alkoholnya mengering, karena jika alkoholnya tidak mengering atau masih terlihat basah, maka hal tersebut dapat mempengaruhi terjadinya hemolisis atau rasa nyeri saat diambil darahnya nanti. Baik, jadi di sini alkoholnya sudah mengering, kemudian kita akan melanjutkan untuk melakukan pengambilan darah di vena yang sudah ditentukan tadi, di mana di sini saya akan mengecek spuit dan jarum yang akan digunakan. Di sini saya akan melepaskan tutup dari jarum, kemudian saya akan mengecek apakah ada udara di spuit atau tidak. Jika ada udara, maka dapat dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan memegang spuit dengan tangan kanan, kemudian mengarahkan bevel dari jarumnya ini ke arah atas. Selanjutnya, jika sudah, maka di sini kita akan menginsersikan dari jarum ke dalam vena yang sudah ditentukan tadi. Kemudian kita akan pegang dengan posisi atau sudut 15 hingga 30 derajat di atas permukaan kulit. Baik Ibu, permisi ya Bu ya, saya akan memasukkan jarum ke dalam tangan Ibu. Mohon maaf jika nantinya merasa nyeri atau tidak nyaman ya Bu ya. Permisi Bu. Baik, jadi di sini kita akan menginsersikan jarum, kemudian kita dapat memasukkan 3/4 dari bagian jarum saja. Kemudian di sini kita harus melihat apakah sudah ada darah yang masuk atau tidak. Jika sudah terlihat ada darah yang masuk, maka kita dapat melepaskan torniket yang sudah dipasang. Kemudian di sini dalam pengambilan darah saya akan memfiksasi jarum menggunakan tangan kiri agar jarumnya tidak bergerak secara berlebihan. Selanjutnya saya akan menarik piston atau plunger menggunakan tangan kanan dan melakukan pengambilan darah secara perlahan-lahan. Darah akan diambil sesuai kebutuhan. Jika sudah, maka di sini saya akan menaruhkan kapas kering di daerah lokasi insersi. Kemudian di sini saya akan mencabut jarum serta spuit secara perlahan. Kemudian saya akan tempatkan spuit beserta jarum di tempat yang steril. Kemudian saya akan meminta pasien untuk memegang kapas kering yang sudah diberikan. Baik Ibu, silakan untuk memegang kapas yang sudah saya berikan ini. Kemudian mohon ditunggu ya Bu ya dalam beberapa menit. Gunanya ini adalah untuk mengontrol perdarahan akibat tindakan yang sudah saya lakukan tadi, yaitu mengambil darahnya Bu ya, agar darah yang keluar ini cepat berhenti juga Bu. Baik Bu. Jadi di sini jika sudah, maka selanjutnya saya akan melepaskan jarum yang berada di spuit. Jika sudah dilepaskan, maka jarumnya dapat diletakkan pada safety box. Baik, selanjutnya di sini saya akan menaruh darah yang sudah diambil menggunakan spuit ini ke dalam tabung kontainer yang sudah diberikan label. Kemudian di sini saya akan memposisikan spuit dengan cara menaruh menggunakan dinding atau melalui dinding dari tabung kontainer. Kemudian kita akan semprotkan atau alirkan secara perlahan. Jika sudah, maka di sini spuit ini dapat ditaruh atau dibuang ke tempat yang dekontaminasi. Kemudian kita akan segera menutup dari tabung kontainernya. Kemudian kita akan segera langsung menghomogenkan darah yang sudah masuk, yaitu dengan cara membolak-balikkannya secara perlahan namun tidak dikocok agar dapat tercampur dengan heparin atau antikoagulan. Kemudian tabung kontainer ini dapat disimpan terlebih dahulu.
Jika sudah, maka di sini kita akan memastikan kembali apakah masih terdapat perdarahan atau tidak pada pasien. Jadi di sini kita bisa melihat untuk perdarahannya sudah berhenti. Kemudian kita dapat mengganti kapas kering tadi menggunakan pasta steril yang baru, kemudian akan ditutup dengan plester. Selanjutnya, saya akan memberikan edukasi dan instruksi-instruksi kepada pasien. Baik Ibu, jadi untuk pengambilan darahnya sudah selesai ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Jadi nantinya jika Ibu memang merasakan adanya rasa nyeri ataupun pembengkakan atau hematoma, Ibu dapat melakukan kompres menggunakan es ya Bu ya. Kemudian keesokan harinya Ibu dapat melakukan kompres menggunakan air hangat sehingga nantinya akan mempercepat proses pembekuan darah. Jika nantinya Ibu juga mengalami keluhan-keluhan atau gejala lain yang ditimbulkan setelah pengambilan darah, Ibu dapat segera langsung menghubungi saya agar mendapat penanganan lebih lanjut. Kemudian untuk tindakan yang terakhir, di sini juga kita diharapkan mampu mengatasi kesulitan pada kejadian-kejadian khusus dalam pengambilan darah atau fungsi vena ini, seperti mungkin ketika setelah pasien ini diambil darah, pasien tiba-tiba pingsan atau tidak sadarkan diri, maka kita harus memberikan pertolongan pertama pada pasien yang tidak sadarkan diri, seperti membaringkan pasien, kemudian meletakkan posisi kaki itu lebih rendah dari kepala, kemudian menilai kesadaran pasien dengan memberikan rangsangan suara ataupun rangsangan nyeri. Kemudian kita juga harus mengecek bagaimana tensi atau tekanan darah dan tanda-tanda vital lainnya dari pasien. Jika terdapat gangguan dan mengakibatkan adanya gejala-gejala seperti mungkin kejang, shock ataupun kejadian-kejadian lain, maka harus dilakukan penanganan yang lebih komprehensif atau mungkin dirujuk kepada instansi yang lebih baik atau memiliki pelayanan yang lebih memadai. Kemudian selain itu kita juga dapat memberikan bau-bauan yang cukup menyengat kepada pasien hingga pasien sadarkan diri kembali. Jika sudah pasien sadar, maka dapat diberikan nutrisi berupa minum dan membiarkan pasien untuk beristirahat. Selamat siang Bu, silakan untuk duduk. Baik Ibu, perkenalkan saya Dr. Dewi yang sedang bertugas pada hari ini. Saya izin mengonfirmasi Bu, apakah Ibu benar dengan Ibu Sita usia 40 tahun yang beralamat di Desa Banyuning, Singaraja Bu? Baik Ibu, jadi oleh karena di sini Ibu tadi sudah mengeluhkan beberapa gejala-gejala yang mengarah kepada diagnosis anemia, maka di sini saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan di mana saya akan melakukan pengambilan darah dan pengambilan darahnya ini akan diambil dari darah kapiler ya Bu ya, di mana pengambilan darah ini nantinya bertujuan untuk mengecek kadar hemoglobin dalam darah yang ada di tubuh Ibu seperti itu Bu. Nah, untuk pengambilan darah kapilernya ini juga dilakukan pada lokasi seperti di jari-jari ya Bu ya, dan mungkin memang nanti akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman ataupun rasa nyeri ataupun efek samping seperti pembengkakan. Namun Ibu tidak perlu khawatir karena saya akan melakukannya sesuai dengan prosedur yang tepat dan dengan alat-alat yang steril ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia dan untuk melakukan tindakan ini Bu? Baik Ibu, terima kasih atas kesediaannya. Ibu silakan untuk memasuki ruangan pemeriksaan ya Bu ya. Baik, jadi di sini saya akan menggunakan sarung tangan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan.
Baik, di sini saya sudah menggunakan APD. Selanjutnya saya akan memperkenalkan dan persiapkan alat-alat dan bahan yang akan digunakan untuk pengambilan darah pada fungsi kapiler. Di mana di sini sudah disediakan alat yaitu berupa tabung kapiler, kemudian ada lancet, kemudian ada pinset, ada kasa steril, kemudian ada kapas yang sudah dibasahi oleh alkohol 70%. Kemudian di sini juga ada alkohol 70% dalam bentuk cairan, kemudian ada box steril beserta dus sterilnya, kemudian ada alat dan bahan lainnya seperti ada tabung kontainer, kemudian ada gunting, plester, kemudian label untuk identitas pasien beserta tisu, bengkok, dan juga hand sanitizer. Selanjutnya di sini saya akan mengecek untuk tabung kontainernya terlebih dahulu. Kemudian untuk tabung kontainernya sudah diisikan atau dilapisi dengan antikoagulan dan heparin. Kemudian saya akan memberikan identitas berupa identitas seperti nama, usia, dan alamat dari pasien, dan akan diberikan atau ditempelkan terhadap tabung kontainernya ini. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tindakan untuk menentukan lokasi yang akan diambil darahnya, yaitu lokasi untuk mengambil darah kapiler. Kemudian di sini saya akan memilih lokasi pada tangan yang memang tidak dominan dari pasien, itu tangan kiri. Kemudian saya akan mengambil darah melalui jari-jari tangan pasien. Di sini saya akan menggunakan jari tunjuk dari pasien. Kemudian selanjutnya kita harus menghangatkan jari-jari ini terlebih dahulu. Dan di sini kita dapat mengusap-usapnya sedikit menggunakan kasa steril untuk menghangatkan sebelum dilakukan desinfeksi. Jika sudah, kemudian kita dapat memberikan desinfeksi menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan alkohol 70%. Jadi di sini saya akan melakukan desinfeksi dengan cara memutar dari dalam keluar. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempersiapkan lancetnya terlebih dahulu, di mana saya akan menggunakan lancet disposable. Kemudian saya akan keluarkan dengan bantuan dari pinset untuk mengambil lancetnya. Kemudian jika sudah, maka kita dapat menusukkan lancet ini di jari-jari yang sudah dilakukan desinfeksi dengan kedalaman 2 mm. Permisi ya Bu ya, saya akan menusukkan jarinya. Mohon maaf kekerasannya sedikit. Kemudian kita tunggu hingga darah yang pertama itu menetes keluar. Kemudian kita dapat menghapus darah yang keluar terlebih dahulu. Kemudian kita tunggu kembali untuk melihat darah yang kedua muncul. Jika sudah terlihat adanya darah yang kedua muncul, maka kita dapat mengambil darah tersebut menggunakan tabung kapiler. Jadi diasumsikan di sini darahnya akan diambil dengan tabung kapiler. Kemudian jika sudah memasuki tabung kapiler sesuai dengan kebutuhan, maka kita dapat menempatkan tabung kapilernya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan masase dengan menutup bagian yang sudah keluar darah tadi menggunakan kasa steril. Ibu silakan untuk dipegang ini kasanya Ibu untuk mengontrol perdarahan. Baik, jadi ketika darah sudah diambil menggunakan tabung kapiler, maka tabung harus segera dihomogenkan dengan cara seperti yang tadi, yaitu membolak-balikkan secara perlahan agar tercampur dengan heparin atau antikoagulan. Kemudian jika sudah, maka di sini tabung, yaitu tabung yang akan diberikan identitas, maka akan dapat tempeli label. Jadi tadi sudah ditempeli label di awal, maka di sini saya akan memasukkan darah yang berasal dari tabung kapiler ke dalam tabung reaksi. Jadi diasumsikan darahnya sudah
dimasukkan ke tabung reaksi atau tabung kontainer yang berasal dari tabung kapiler tadi. Kemudian jika sudah, maka kita dapat menyimpannya terlebih dahulu. Baik, jadi di sini saya akan mengevaluasi atau mengobservasi apakah masih timbul perdarahan pada jari-jari pasien. Jadi di sini dapat dilihat bahwa sudah tidak ada lagi darah yang keluar, maka kasa yang tadi dapat diganti dengan kasa steril baru yang kering. Kemudian kita akan tutup daerah yang sudah diinsersikan atau diambil darahnya menggunakan plester dan kasa steril yang baru. Jika sudah, maka di sini kita dapat memberikan edukasi atau instruksi kepada pasien, baik Ibu. Jadi di sini untuk pengambilan darahnya sudah selesai ya Bu ya. Jika nanti Ibu ada merasa keluhan-keluhan setelah dilakukan pengambilan darah ini, Ibu bisa langsung segera untuk kembali ke sini agar dapat diberikan penanganan yang lebih lanjut. Baik Bu, terima kasih. Selamat sore Bu, silakan duduk. Baik Ibu, perkenalkan saya Dr. Dewi, sedang bertugas pada sore hari ini ya. Mohon maaf Bu, jika kondisinya masih memang sedang agak drop, namun di sini saya izin Bu ya untuk memastikan identitasnya. Apakah Ibu benar dengan Ibu Surya, usia 45 tahun Bu? Iya, benar dokter. Baik Ibu, jadi berdasarkan keluhan-keluhan yang sudah terlihat dan Ibu sudah informasikan tadi, di mana Ibu mengalami sesak nafas yang hilang timbul pada malam hari dan ada riwayat asma juga dari keluarga, maka di sini saya akan memastikan kondisi Ibu ini melalui tes atau pemeriksaan analisa gas darah ya Bu ya. Tujuannya untuk memeriksa bagaimana status oksigenasi pada tubuh Ibu. Oleh karena itu nanti saya akan melakukan pengambilan darah, yaitu pengambilan darah arteri ya Bu ya. Namun saat kondisi Ibu yang sudah lebih baik dan sudah diberikan penanganan, baru saya akan melakukan pengambilan darah tersebut ya Bu ya. Kemudian pengambilan darah arteri ini akan dilakukan dengan beberapa tindakan nantinya yang sesuai prosedur dan menggunakan alat-alat yang steril ya Bu ya. Jadi Ibu tidak perlu khawatir. Namun jika nantinya Ibu merasa tidak nyaman ataupun ada keluhan lainnya, Ibu bisa segera langsung memberitahunya kepada saya Bu. Apakah Ibu bersedia ya Bu ya? Iya, bersedia. Baik Ibu, terima kasih atas kesediaannya ya Bu ya. Silakan Ibu untuk menuju ke ruang perawatan terlebih dahulu untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif dan nanti saya akan kontak kembali untuk pengambilan darah arteri ini Bu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih dokter. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan alat-alat dan bahan yang akan digunakan untuk pengambilan darah atau fungsi arteri. Di sini sudah disediakan ada alat-alat seperti spuit, kemudian spuit dalam bentuk khusus, kemudian terdapat juga tabung kontainer, kemudian karet, di mana nanti ini digunakan untuk sebagai bahan penyangga setelah darah sudah diambil. Kemudian di sini juga ada alas, kemudian ada kasa steril, kemudian kapas yang sudah dibiasakan dengan alkohol 70%, kemudian di sini juga ada alkohol 70%. Ada box steril, kemudian ada alat-alat dan bahan lainnya seperti gunting, plester, label untuk identitas pasien, kemudian juga ada tisu, bengkok, hand sanitizer, beserta ada juga handscoon. Selanjutnya di sini saya akan memberikan label atau identitas kepada tabung kontainer. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan identifikasi terhadap arteri radialis yang akan diambil darahnya, di mana arteri radialis merupakan arteri yang searah dengan ibu jari dari tangan pasien. Kemudian kita di sini akan meraba apakah memang sudah benar ini merupakan arteri radialis dengan mengecek bagaimana denyut, apakah teraba denyut atau tidak. Jika sudah teraba denyut, maka di sini kita akan melakukan modified Allen test, di mana kita akan meminta pasien untuk mengepalkan tangannya secara kuat seperti ini.
Baik Ibu, jadi di sini saya minta Ibu untuk mengepalkan tangannya ya Bu ya. Jadi di sini diasumsikan bahwa pasien sudah mengepalkan tangannya dengan kuat. Jika sudah, maka di sini kita akan memberikan tekanan langsung menggunakan kedua ibu jari untuk memberikan tekanan terhadap arteri radialis dan arteri ulnaris. Jika sudah, di sini kita akan meminta pasien untuk melepaskan kepalan tangannya. Dan Ibu silakan untuk melepaskan kepalan tangannya ya Bu ya. Baik, jadi jika pasien sudah melepaskan kepalan tangannya, kita akan lihat apakah terjadi perubahan warna pada telapak tangannya atau tidak. Jika sudah terlihat telapak tangan atau jari-jari yang berwarna pucat, kita dapat melepaskan tekanan pada arteri ulnaris. Kemudian kita lihat lagi apakah terjadi perubahan warna atau tidak pada telapak tangan beserta jari-jari tangan pasien. Jika sudah berubah warna menjadi kemerahan dalam beberapa detik, maka di sini diasumsikan bahwa arteri ulnaris ini dapat berjalan dengan lancar sehingga fungsi arteri dapat diambil menggunakan arteri radialis. Jadi itu dia tadi interpretasi dari ahli tes sehingga pasien dapat diambil darahnya menggunakan arteri radialis. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tindakan aseptik yaitu mencuci tangan serta menggunakan handscoon. Kemudian saya akan menyiapkan squid dalam ukuran 3 cc atau squid yang khusus. Kemudian selanjutnya jika sudah, maka di sini saya akan melakukan pembersihan atau desinfeksi di daerah arteri atau daerah lokasi yang akan diambil darah arterinya. Kemudian di sini saya akan melakukan desinfeksi menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan alkohol 70%. Kemudian akan saya biarkan mengalir terlebih dahulu. Jika memang diperlukan, juga dapat diberikan anestesi lokal kepada pasien untuk mengurangi rasa nyeri saat diambil darah arterinya. Kemudian di sini juga saya akan memposisikan tangan dan pergelangan tangan pasien dengan posisi yang hiperekstensi, dan saya akan ganjal menggunakan bantal ataupun handuk atau alas yang disediakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengambil darah arteri pada lokasi yang sudah ditentukan tadi. Kemudian di sini saya akan menggunakan spuit. Kemudian saya akan cek kembali apakah ada udara atau tidak. Jika ada, maka dapat dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menusukkan jarum dengan derajat 45 derajat dari atas permukaan kulit. Kemudian di sini diasumsikan bahwa darah akan diambil pada arteri radialis. Di sini kita akan mengobservasi untuk meraba pulsasi atau denyutan dari arteri radialisnya. Seharusnya jika memang sudah masuk ke dalam arteri, maka darah akan masuk secara langsung dan akan mendorong squid ke atas. Namun karena ini hanya diasumsikan sudah masuk ke dalam arteri, maka akan dibantu dengan menarik plunger atau piston dari squid. Kemudian kita akan fiksasi sedikit jarumnya agar tidak bergerak, dan kita akan mengambil darah arterinya. Kemudian pengambilan darah ini dapat dilakukan secara perlahan dan sesuai kebutuhan. Jika dirasa sudah cukup, maka di sini kita dapat meletakkan kapas atau kasa kering di daerah yang sudah diambil darah
mencabut jarum beserta squid secara perlahan. Kemudian kita tutup sebentar. Kemudian kita meminta untuk pasien agar memegang dari kasa atau kapas yang sudah kita berikan dan dapat ditunggu dalam 3 hingga 5 menit untuk mengontrol adanya perdarahan. Dan jika pasien nantinya tidak sadar, maka dapat dibantu oleh perawat ataupun keluarga dari pasien. Baik, selanjutnya jika darah sudah diambil, maka di sini kita akan memposisikan jarum, kemudian kita akan tutup atau menutup ujung jarum menggunakan karet yang sudah disediakan. Kemudian kita akan pastikan kembali di sini tidak ada udara yang muncul. Kemudian jika sudah tidak ada udara, kita dapat membolak-balikkan squid secara perlahan agar dicampur dengan heparin atau antikoagulan. Kemudian squid ini dapat diletakkan pada box yang steril atau wadah es dan akan disimpan terlebih dahulu. Baik, tindakan selanjutnya yaitu kita akan memastikan kembali kepada pasien apakah masih terlihat perdarahan atau tidak di area bekas pengambilan darah tadi. Jadi di sini sudah terlihat tidak ada perdarahan yang muncul, maka kita dapat mengganti dengan kasa steril yang baru. Kemudian kita akan tutup menggunakan plester. Jika sudah, maka di sini kita dapat membereskan alat-alat beserta bahan-bahan yang sudah digunakan tadi. Kemudian saya akan lepaskan APD terlebih dahulu atau sarung tangannya. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan kembali. Jika sudah, maka di sini kita dapat secara langsung mengkaji respon yang diakibatkan oleh pengambilan darah arteri tadi terhadap tangan pasien atau kondisi tubuh pasien. Baik Ibu, apakah di sini Ibu merasa mungkin ada gejala-gejala atau rasa yang tidak nyaman, Bu? Tidak ada, dokter. Baik, karena di sini memang tidak ada respon-respon atau gejala-gejala akibat dari pengambilan darah arteri ini, maka kita dapat memberikan instruksi kepada